Shalom saudara-saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sungguh baik. Kita mau memandang wajahnya di pagi ini. Kita mau datang dengan hati bersyukur. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ajaib atas kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu sepanjang hari. Dan kami mau persembahkan syukur kami kepada-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau tinggikan dan agungkan dan kami mau menerima setiap firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, layakkan Dia. Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Engkau. Haleluya, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hosana, Hosana, haleluya. Kami siap memuji Kau Tuhan, Allah Raja segala raja. Dan kami mau memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Tuhan kita, Allah yang memerintah. Oh, haleluya. Firman-Mu menerangi jalan kita, Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Haleluya. Dia Raja yang kuat. Inilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Katakan Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kami percaya Tuhan, Kau yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Amin. Tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita
kita heran kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Sekali lagi Tuhan kita, Tuhan kita. Oh, 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 oh. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Percaya firman Tuhan, janjinya tidak akan pernah lalai. Amin. Haleluya. Kita percaya firman-Nya yang menerangi kita pada hari ini. Terangi jalanku Tuhan dengan firman-Mu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak berat ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sayang hidupku. Oh, oh, oh. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Oh, haleluya. Pengharapanku hanya padamu Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan. Oh, haleluya. Hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di sepanjang hidupku Tuhan. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya bagiku selamanya. Hanya dengan iman saudara katakan, Engkau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti, yes, bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan
sekali saudara. Luar biasa pujian-pujian kita. Amin. Kita mau menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang suka dipuji. Apalagi kita mau datang dengan ucapan syukur kita, mempersembahkan pujian kita kepada Dia. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Banyak yang Kau perbuat sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya undang hambanya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih atas hadirat. Kerinduan kami hari ini, kami dipenuhi dengan kasih setia-Mu. Kami diteguhkan dalam kehidupan kami dengan firman Allah. Setiap apa yang kami dengar dan hamba sampaikan Tuhan, kami semua diberkati, kami semua diteguhkan, kami dihiburkan, kami menemukan jawaban dalam firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya selalu berdoa untuk kita semua, saudara, selalu cinta Tuhan Yesus, berkobar-kobar dengan api Roh Kudus, dan rindu taat kepada firman Allah. Maka berkat Tuhan, berkat dalam rohani maupun jasmani, akan dilimpahkan bagi kita semua di tempat ini. Puji Tuhan. Tema hari ini membuang penghalang, penghambat berkat, ya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita di tempat ini semua yang hadir luar biasa. Wow, mukanya sukacita. Gak ada yang susah loh saudara. Anak-anak Tuhan itu harus senang-senang semua. Karena Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Aku katakan sekali lagi, bersukacita. Karena kerajaan Allah tentang apa? Tentang damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Gak ada yang lain, gak ada yang susah. Baik, untuk melandasi kebenaran firman Tuhan kita, untuk tema yang diberikan, saya rubah karena kayaknya lebih saya dapat tema ini. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Firman Allah katakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan jika engkau baik-baik ya mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Segala perintahnya ya yang kusampaikan kepadamu dari Ulangan 28 ayat 1 dan 13 nanti ya. Pada hari ini maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Kerinduan Allah dalam kehidupan kita adalah memberkati, begitu ya. Tuhan akan mengangkat engkau, tidak akan menjadikan engkau turun. Kita tidak hidup di bawah kutuk, hukum kutuk, enggak. Justru hukum kelimpahan di dalam Tuhan. Karena dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dalam kelimpahan, bukan kebinasaan. Tapi kalau iblis saudara, dia datang mencuri untuk mencuri dan membinasakan. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia melancangkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Gak pernah Allah merancangkan kecelakaan atau kebinasaan, saudara. Cuma kita ini loh ya, kita ini orang-orang yang tidak bisa menerima proses Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kita ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita loh saudara. Cuma kita ini loh yang agak nakal loh ya, bahasanya agak nakal gitu ya. Saya mau bilang kita ini agak nakal, gak taat, gak setia. Waduh, yang ketoknya gak setia apalagi ya gak kelihatan. Kita kan bisa sembunyi dari orang lain, tapi dari Allah kita tidak bisa sembunyi. Saudara, apa yang kita tahu hari-hari ini? Apa kita menikmati berkat Tuhan hari-hari ini? Apakah kita menikmati? Apakah berkat itu kita hanya mau habisin untuk
kepuasan diri kita. Saya mau bilang, semua berkat itu titipan Tuhan. Kita nggak bisa ngentekno, saudara. Kita cuma jadi saluran berkat bagi Tuhan. Dan ada orang-orang yang akan menerima berkat dari saudara dan saya. Kita akan menerima hal itu. Cuma seringkali kan kita nggak tahu. Orang lain diberkati, kita kok nggak diberkati, gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus membuang penghambat-penghambat berkat daripada Tuhan itu loh. Yang menghalangi berkat itu turun atas kita. Mari kita buka dalam Yakobus, kembali kepada Yakobus pembacaan kita tadi, ayat 1 dan 2a. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu, ya? Di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Stop sampai situ. Penghambat dosa, penghalang berkat yang pertama adalah apa? Iri hati. Waduh, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kisah Daud, ya, kisah Kain dan Habel, tentang Kain dan Habel. Kain membunuh Habel karena dia iri. Persembahannya, korban bakarannya nggak diterima Tuhan. Dia bunuh adiknya. Ya, nggak jauh beda dengan Yusuf. Papa Yusuf ngasih jubah yang maha indah kepada Yusuf, gitu ya, papanya ya. Dan itu membuat cemburu dan iri hati saudara-saudara yang lain. Akhirnya melahirkan apa? Dia dibuang di sumur yang tidak berair, kemudian dijual ke Mesir. Terus kemudian Daud, ya, Daud luar biasa. Saul pikir dia bukan saingan yang berat. Daud membunuh Goliat. Waduh, pikirnya aduh ada pahlawan yang luar biasa dalam kerajaanku. Saul bangga banget. Tapi ketika dia pulang dari perang, rakyatnya, anak-anak wanita menari-nari dan menyampaikan Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Mulai saat itu, Bapak Ibu tahu, dia cemburu yang luar biasa, iri dengki, dan dia membuat planning membunuh Daud berkali-kali, tapi gagal. Sedangkan anaknya sendiri, Yonatan, dia membantu Daud untuk terhalang dari rencana papanya. Orang yang iri hati, saya mau sampaikan, Roh Allah akan undur dari orang itu. Kejadian-kejadian yang dialami oleh Saul, Roh Allah undur, dia tetap jadi raja. Tapi Roh Allah tidak ada lagi padanya. Dia malah bersekutu dengan para dukun. Orang yang iri hati, hidupnya penuh dengan kekeringan, gak ada damai sejahtera. Waduh, tenaganya hidup untuk berpikir bagaimana saya harus melenyapkan orang itu. Itu buntut daripada orang iri hati dan dengki. Dia senang kalau orang itu susah. Dia susah kalau orang itu berhasil atau senang, gitu ya, kebalikan. Dia akan senang kalau orang itu susah, apalagi kalau orang itu hancur atau dipermalukan. Tapi dia susah kalau orang itu berhasil dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pelayanannya. Seharusnya kita berdoa kayak gini, Tuhan sekarang orang itu diberkati. Dan waktunya saya pun diberkati. Begitu loh Bapak Ibu ya. Orang yang iri hati itu kapas hatinya sempit gitu loh ya. Sempit. Harusnya anak-anak Tuhan harus memperluas kapasitas hatinya supaya Allah melimpahkan berkat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan katakan ini luar biasa. Kita seringkali tidak paham dengan apa yang kita lakukan. Hidup yang orang yang iri hati itu hidupnya kering, gak ada damai sejahtera. Karena dia tidak mau kalah dengan orang lain. Dia berusaha menghancurkan orang itu. Bahkan kalau bisa orang itu gak maju-maju. Ya gitu ya. Saya juga pernah melakukan hal itu. Gak bisa munafik Bapak Ibu. Saya dulunya kayak gitu. Waduh dipakai Tuhan. Manajemen gereja oke, saya ngatur jadwal gitu ya. Dan ada orang yang lebih baik dari saya. Saya berusaha tahan dia dengan berbagai alasan gitu. Saya nggak suka orang itu, begitu ya. Dan ketika kesombongan itu hadir, waduh Tuhan ajar saya. Dia taruh dia di lokasi pembangunan gereja. 3,5 tahun saya nggarap lahan untuk buat taman tempat parkir. Saudara saya nggak punya background, tetapi ketika itu hal itu berdampak bagi kita, berdampak pekerjaan yang lain. Tapi ketika kita diubahkan, berkat Tuhan itu mengalir, berlimpah-limpah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Saya percaya itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal yang kedua, coba kita perhatikan ayat 2b. Ayat 2b sampai ayat yang ketiga. Tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, ayat 3, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hal yang kedua, Tuhan firman banyak berdoa banyak berkat, betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau sampaikan, kalaupun kita doa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pun tidak jedul gitu ya. Tuhan tidak kasih gitu ya. Kenapa? Karena kita berdoa kita untuk habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Seharusnya kita ngomong pada Tuhan, Tuhan kehendak-Mu yang jadi gitu ya. Saya pengen kayak gini Tuhan, tapi kehendak-Mu nggak boleh, kita nggak boleh maksa kehendak kita kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan titipkan pasti itu sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan untuk memuaskan daging kita. Justru untuk itu Tuhan tahu kebutuhanmu, bukan apa yang kita ingini. Karena Tuhan bilang, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Allah tidak pernah menolak ketika engkau datang kepada Bapamu. Kerinduanmu apa hari-hari ini? Kita punya planning gede banget. Kita doanya luar biasa. Tapi pernahkah kita duduk diam, kita dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara bagi kita? Kita datang langsung rocos saudara. Iki anakku iki opo ngomongnya gitu. Kita datang gitu ya. Kita gak penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Kita gak bersyukur apa yang Tuhan beri selama ini. Dan kita gak minta maaf, gak minta ampun dengan apa yang kita jalani. Baru kita mohon permohonan kita kepada Allah. Itu unsur doa. Kita gak datang doa gitu langsung, Tuhan berkati ini. Enggak. Senangkan dulu hati Bapamu. Dia tahu keinginanmu, dia tahu kebutuhanmu. Tuhan sudah siapkan di gudang itu loh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kau butuhkan? Tuhan siapkan. Saya mau bersaksi beberapa kali waktu yang lalu, tahun kemarin gitu ya. Saya cuma nggak doa sih. Cuma saya pengen kayak gini. Aku kok pengen mangan pete. Pada waktu itu nggak ada musimnya pete. Tapi ujuk-ujuk besoknya sore ada orang bawa pete, Bapak Ibu. Itu gak doa. Tuhan tahu apa yang kau butuh, yang kau inginkan ya, kebutuhanmu. Itu hal kecil.
Lah saya doa sama Tuhan pengen petik, malu saudara. Isin ngomong Tuhan itu hal yang kecil aja ya Tuhan perhatikan gitu ya. Nah, bulan yang lalu saya ini lihat di FB ada acara di Samarinda. Acara di Samarinda, saya pikir Tuhan kok aku rindu ketemu saudara saya juga di Samarinda. Nah tapi aku lagi kene ora kerja Tuhan. Saya cuma bergantung dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan untuk saya. Berkat Tuhan itu pun Tuhan izinkan dan saya dicukupkan dalam setiap apa yang saya jalani. Saya cuma berdoa, Tuhan, kerinduan saya ketemu dan bagi berkat bagi mereka. Karena setiap ada acara itu, saya juga tampil nari. Walaupun model kayak gini, Bapak Ibu saya bisa nari Jawa. Kayak tapi luar biasa ya ketika saya cuma terus 1 minggu setelah saya cuma ngomong-ngomong ya santai lah ya nggak doa kuncung-kuncung gini, cuma kerinduan ngomong-ngomong dengan Bapak saya di surga. Saya dapat WA, Mbak nggak rindu nggak datang ke Samarinda, doa wae, doa no ya, aku bisa nongol tak bilang gitu. Pokoknya apa kaget-kaget noe, surprise untuk kalian. Adik-adik rohani saya nelpon gitu. Ayo Mbak, biasalah tampil sampean yo. Ora Mbak Yu kok, Mbak Yu gak iso. Terus saya bilang, terus kemudian Mbak Yu bisa datang kapan? Kalau memang Tuhan izinkan, saya nggak tahu saya dapat tiket dari mana. Saya berangkat hari Senin. Karena hari Sabtu Minggu saya tugas. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hari Senin saya kosong gitu ya. Saya bilang, Tuhan, aku ngomong Tuhan, piye? Tiba-tiba dikasih berkat Bapak Ibu. Kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Saya sempat 10 hari di sana, ketemu direktur pasca dari STT Berita Hidup karena saya S3-nya dari sana. Tuhan izinkan ketemu beliau. Waduh kangen luar biasa, kami sama-sama buat gunungan Jawa gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita menikmati hubungan dengan Tuhan, saudara tidak akan dihalangi ketika Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya menikmati berkat Tuhan hari-hari ini. Saya menikmati kasih karunia Allah. Saya menikmati bagaimana Allah melimpahkan. Tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani Tuhan beri. Itu kecil bagi Tuhan, apalagi berkat jasmani. Asal kita membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui komunikasi yang karib dengan Allah. Ini yang Allah mau dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, coba kita baca dari ayat yang keempat dan kelima. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, dan tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Hal yang ketiga ya, ada 4 Bapak Ibu. Ojo kesusu balik. Apa sih persahabatan dengan dunia? Memang kita sekarang hidup di dunia, tapi kita tidak kompromi dengan prinsip-prinsip yang ada di muka bumi dengan dunia. Prinsip apa? Asal Bapak senang ibu lo ya kalau kerja gitu ya Pak. Saudara harus belajar tanggung jawab dan jujur kalau kita kerja di sekuler gitu ya. Oh nggak ngapusi. Kita nggak melanggar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan di tempat kerja kita, dalam usaha, buka toko, wira swasta, itu perlu. Itu yang membedakan kita dengan anak-anak Tuhan, anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan, kalau hidup kita kompromi dengan dunia, kita nggak jauh beda dengan kita Kristen KTP. Tanpa pertobatan, Kristen tanpa pertobatan, Bapak Ibu. Oh, iku jarene wong Kristen kok ngono gitu ya.
Firman Tuhan kan kita seperti apa ya? Awan yang mengelilingi kita. Kita jadi pusat standar kehidupan ini. Ketika kemarin Om Yanja saksian, saya memang benar. Kita itu jadi pusat perhatian orang. Standar kehidupan benar itu orang Kristen sebenarnya. Karena kita melakukan firman Allah. Oh, itu orang Kristen ya. Melakukan, oh gitu ya orang Kristen. Bapak Ibu, ketika kita salah, kita pun dicaci maki oleh mereka. Karena nggak jauh beda dengan mereka gitu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu firman Allah dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan, puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita adalah firman Allah yang terbuka, suratan Kristus yang terbuka bagi orang lain, bagi yang mengenal kita dan bagi yang tidak mengenal kita. Kalau kita anak Tuhan, perilaku kita kayak orang dunia. Kita namanya juga hamba Tuhan, kita perilaku kita orang dunia. Apa bedanya? Mendingan gak usah jadi hamba Tuhan, begitu toh, bikin malu Tuhan. Halo, Bapak Ibu. Kalau kita tidak sesuai firman Tuhan, kehidupan kita tidak sesuai firman Tuhan, malah kita bersahabat dengan dunia. Kenapa? Karena kompromi dengan sifat-sifat dunia. Makanya jangan jadi hamba Tuhan deh, malu-maluin, ya. Ketika saya ikut online melalui itu sidang sinode kemarin tanggal 23 sampai 25, ketika saya melihat rekan-rekan saya ditabiskan jadi ketua BPD yang dari Kaltim, ya, wah ditabiskan kembali adik-adik rohani saya. Kemudian ada rekan-rekan sekerja yang dari Kaltim gitu, pejabat-pejabat. Ketika itu saya ingat tahun 2008 kan saya juga ditabiskan waktu itu. Saya ingat, aduh hati saya kayak merinding gitu. Saya diingatkan kembali tentang tanggung jawab saya sebagai hambanya. Bagaimana saya harus melakukan sebagai hamba Tuhan. Gak bisa sembarangan, saudara. Perkataan kita, ucapan kita, perilaku kita itu disoroti. Gak bisa sembarangan. Bahkan pasangan hidup pun saya harus bertanya dengan Tuhan. Kalau sampai hari ini saya belum menikah, saya bilang, Tuhan apa maumu dengan saya? Jangan diketawain Pak Afan. Saya belajar sabar dengan waktu Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu perlu tahu diri, karena di dalam gereja Tuhan di GBI ada etika kependetaan, Bapak Ibu. Wah, kalau kita melanggar etika kependetaan, ada hamba-hamba Tuhan yang melayangkan surat, kita dipecat dan didisiplin secara kependetaan kita. Dan waktunya kita nggak tahu sampai kapan, gitu ya. Ada teman saya digituin, rekan sekerja di Kaltim, sampai hari ini tidak menjabat lagi, tetap di dalam gereja melayani, tapi karena udah ya, ketika dipulihkan dia dipakai luar biasa. Itu yang harus kita tahu. Kita anak-anak Tuhan, walaupun kita bukan pendeta gitu ya, bukan nambah cara melayani di gereja, enggak. Kita anak Tuhan, cerminkan hidupmu sesuai firman Allah. Saya belajar hal itu. Saya belajar bergantung kepada Allah. Saya belajar bagaimana melakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan. Ketika kita dicaci, dimaki, saya belajar diem. Saya belajar menguasai diri saya, saudara. Kalau kita ditindas, dicaci maki, kita harusnya kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu toh? Ya Pak Afan ya, kita balas gitu kalau orang dunia. Itu prinsip dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan, saya mau sampaikan, berkati mereka. Karena ketika kita memberkati mereka, kita seperti menaruh bara di atas kepalanya itu loh. Kalau kita memberkati mereka, berkat itu kembali kepada kita. Dia yang kering, kita yang diberkati. Tapi jangan lupa, lepaskan pengampunan ya. Hatimu boleh luka, hatimu boleh pahit, tapi kita harus belajar melepaskan pengampunan, melepaskan sesuatu yang dari Allah supaya kita tetap diperbaharui dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir kita baca daripada ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita,
Ya, lebih besar daripada itu karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Penghambat berkat yang harus kita buang yang terakhir dan yang sangat tidak Allah suka adalah kesombongan. Kesombongan ini benar-benar saya benar diajar saudara yang luar biasa. Karena tahu kapasitasnya lebih gitu ya. Baik dalam hal banyak hal. Tuhan ajar banget. Billy Graham pernah ngomong kayak gini, ketika saya mulai sombong, pada saat itu juga saya gak dipakai Tuhan. Lah saya ini sopo, nama juga gak dikenal. Tapi Tuhan disiplin saya. Tuhan suruh berdiam diri, ditaruh di tempat gereja yang baru gitu yang akan dibangun. Suruh bangun bikin taman 3,5 tahun Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan satu hal yang saya mau belajar di situ apa? Di situ saya terus belajar beriman. Saya belajar penguasaan diri. Saya belajar rendah hati. Kenapa saya harus menghadapi para OB dan OG untuk mengatur mereka bagaimana mengatur taman sedemikian rupa. Saya juga punya teman yang luar biasa yang mulutnya itu nggak bisa dikekang, tajamnya luar. Saudara, aduh saya bilang Tuhan ini luar biasa engkau memproses saya. Tapi dari itu Tuhan pakai orang-orang demikian untuk menyempurnakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat masalah dalam kehidupan kita dan Tuhan disiplin, belajar, Tuhan terima kasih. Saya mau naik tingkat lagi, saya diuji. Kita naik lagi dan kita pasti dipromosikan. Dan setelah itu, justru di tempat itu saya menyelesaikan S2 dan S3 saya ketika dalam kondisi yang demikian. Tuhan berhikmat, padahal kalau pulang itu capek luar biasa Bapak Ibu. Lahannya itu kan dari bawah itu batu bara, di atas panas orang luar biasa. Lahannya itu 3,5 hektar dan itu planningnya itu untuk parkir. Dan bisa dibayangkan saya itu nggak tahan panas. Karena selama ini saya kerja dalam ruangan dengan AC 18 Celcius, dinginnya luar biasa. Anak-anak nggak tahan masuk di ruangan saya. Karena saya pegang yayasan juga di sana. Terus kemudian ketika saya ditaruh begitu, saya belajar banyak hal, Tuhan ajar saya. Tapi melalui itu juga Tuhan promosikan saya sebagai anaknya. Jadi ketika kita masuk dalam proses ujian Tuhan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur, ya. Dan kesombongan itu juga dikenalkan pada siapa? Lucifer adalah orang yang dekat dengan Tuhan pada waktu itu. Dia muji, dia mimpin pujian untuk menyembah Tuhan. Tapi kenapa kok bisa hinggap roh kesombongan? Aku kan suka nyembah, kenapa? Kan aku bisa juga pengen disembah, ya. Tapi ketika dia kesombongannya itu nempel ke dia, gitu ya, menguasai dia diusir jadi iblis. Ketika diusir dia masuk ke dalam Taman Eden, dan roh kesombongan itu pun dipakai. Dan kemudian dia membawa Hawa. Kalau kamu makan buah ini kamu jadi sama dengan Tuhan. Bayang no. Dan sampai hari ini kalau kita lihat anak-anak Tuhan yang memuji worship-shipper ya, kalau tidak kerendah-kerendahan hati kita kesombongannya luar biasa. Karena sering tampil gitu ya saudara, tampil di depan. Apalagi kalau ada pemusik diidolakan, roh itu ada saudara. Itu yang menjadikan suatu penghalang berkat kita tidak maksimal dipakai oleh Tuhan. Urapan itu nggak nongol Bang. Siapa lagi? Nebukadnezar. Dia orang pemimpin yang luar biasa, ahli militer, dia kuasai wilayah Timur Tengah. Siapa aku punya Babel gitu ya saudara. Tapi Tuhan selentik sedikit aja, dia gila. Akhirnya dia nggak tahu siapa dirinya sendiri. Harusnya dia makan makanan raja, tapi dia makan rumput. Sudah nggak tahu dia 7 tahun Tuhan proses. Tapi setelah dia dia bertobat, Tuhan pulihkan, dikembalikan posisinya sebagai raja Nebukadnezar. Siapa kita di tempat ini, Bapak Ibu?
Siapa kita di tempat ini yang luar biasa. Kalau kita dipakai sampai hari ini, itu titipan Tuhan. Jadi ada 4 penghalang berkat jasmani dan rohani. Yang pertama iri hati. Yang kedua apa? Tidak berdoa. Ketiga, seprinsip dengan dunia. Yang keempat, kesombongan. Kalau kita buang hal-hal ini, sikap yang demikian ini, maka hidupmu akan dilimpahkan. Makanya akan terjadi Ulangan 28 ayat 1 dan 13 terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau benar-benar dengar ini loh, ya, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, firman Allah. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara untuk firman Allah, untuk menguatkan umat-Mu Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi hamba-Mu berdoa, biarlah sukacita ilahi itu ada dalam kehidupan mereka. Biarlah kekuatan itu hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu hari-hari ini. Mereka tidak boleh kecewa dengan apa yang Tuhan nyatakan. Mereka tidak undur daripada Tuhan dalam keadaan apapun dalam kehidupannya, tapi tetap mengandalkan Allah yang hidup. Asal kami membuang segala sesuatu yang menghambat kami datang kepadamu. Kami tidak boleh sombong karena itu hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami tidak hidup kami tidak serupa dengan dunia karena Tuhan tidak mengizinkan anak-anak Tuhan karena harus selaras dengan firman Allah. Bapak, terima kasih untuk hati yang tidak iri hari-hari ini. Dan harus kami belajar terus berdoa kepadamu supaya apa yang kami lakukan Tuhan, itu kami dapatkan karena kami tahu semua titipan daripada Allah. Yes Tuhan. Kalau engkau butuh dukungan doa, kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Allah. Iramaya sinaralabaya shikara. Mungkin engkau sudah tidak kuat ketika engkau dicaci maki, engkau ditindas. Mungkin engkau diperbedakan dari keluargamu karena engkau tidak mendapat kasih sayang. Tapi jangan sampai ada iri hati dalam hidupmu karena Allah akan undur daripadamu. Inna mayase ikipaya shine lihat tangan yang terangkat kepadamu Bapa. Kami butuh Engkau. Tanggalkan sakit hatimu. Tanggalkan sesuatu yang menghalangi kau datang kepada Allah. Yes. Berkat kasih setiamu Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkat daripada firman Tuhan,
bisa kami terima pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah membicarakan ini semuanya Tuhan, supaya dia lebih lagi dalam hikmat, dalam sorga, biar terus dipakai dengan kedahsyatan kuasa ilahi. Saat ini Tuhan, kami telah diajarkan Tuhan Yesus bagaimana kami hidup, bila kami tidak menentang akan firman Tuhan, kami jadi rendah hati, jadi orang-orang yang menghargai firman Tuhan, jadi orang-orang yang suka berdamai. Dan biarlah Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu terus ada di dalam kami, sehingga kami terus dituntun menurut pada kebenaran firman Tuhan, yang baik, yang benar, dan yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami Tuhan pulang di tempat ini bukan menjadi orang yang sama lagi, tapi orang yang diperbaharui lagi dengan pembaharuan budi kami, karena firman Allah ada tinggal bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin.